A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah subuh jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya serta berselawat untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita amati ayat-ayat Al-Quran, maka cukup banyak yang bercerita tentang ujian. Dalam bentuk kata imtahana yamtahinu, yaitu yang sering kita terjemahkan dengan ujian, itu disebutkan sebanyak 2 kali dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hujurat dan surat Al-Mumtahanah. Kemudian dengan lafaz bala atau ibtala atau yablu. Kata bala dan akarnya itu disebutkan lebih kurang 37 kali dalam Al-Quran. Kedua kata ini sering kita terjemahkan dengan ujian. Cuma Bapak saudara-saudara sering kita dengar ketika bercerita tentang bala itu kebanyakan konotasinya negatif. Kita ditimpa bala, kita memahami bala itu adalah bala bencana, kesusahan, kesulitan. Tapi sesungguhnya dalam Al-Quran, ya, ujian atau cobaan itu tidak hanya berupa hal yang dalam pandangan kita, hal yang negatif. Bahkan sesuatu yang positif, yang baik pun itu dibahasakan oleh Allah dengan bahasa bala. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang ini adalah dalam surat Al-Mulk. Kata Allah, la yabluwannakum liyabluwakum. Maaf ya, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mulk, Allah menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, jadi kehidupan, kesenangan, nikmat itu bala. Kematian, sakit, kesusahan dan sebagainya itu juga bala. Ujian atau cobaan. Dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan oleh Allah ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun. Ya, itu sebut inna fi dzalika la bala'un azim. Itu bala juga. Karena itu para ulama
Ya, seperti yang saya pahami menyimpulkan bahwa yang namanya ujian dan bala itu bisa berkonotasi negatif seperti yang biasa kita pahami, atau bisa berkonotasi positif, nikmat, kesenangan. Semuanya itu adalah ujian. Karena itu, Bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, juga anak-anak kami, ya, yang terpenting sesungguhnya kita rasakan bahwa selama kita hidup ini, ya, maka kita sesungguhnya menjalani ujian. Dengan bahasa yang lebih sederhananya, saya sebutkan ujian itu adalah penilaian. Maka yang maksud dengan ujian itu adalah kita senantiasa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sejak kita mukallaf, sejak kita balik, itu semua perbuatan kita itu sudah dinilai. Sudah dinilai. Gunanya, ketika kita melakukan yang baik-baik, maka itu akan meningkatkan nilai kita di sisi Allah. Maka kalau dalam surat Al-Hujurat, ya, awal surat Al-Hujurat ini, bisa Bapak baca ketika Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, supaya janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Kemudian jangan kamu angkat suaramu, ya, di atas suara Nabi. Kemudian disebutkan lagi oleh Allah dalam ayat berikutnya, bahwa orang yang merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah, mereka itu sebenarnya sedang diuji, atau menyadari mereka sedang diuji oleh Allah hati mereka, supaya mereka bertakwa. Artinya, orang yang, ya, menyikapi semua apa yang diperintahkan oleh Allah, baik dengan perbuatannya, ucapannya, ya, dilaksanakannya, maka itu artinya dia menyadari kalau dia diuji oleh Allah, maka dia melakukan yang terbaik, itu akan meningkatkan derajatnya, akan membawa dia menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau bagi orang yang tidak menyadari kalau dia dinilai oleh Allah, tidak diuji oleh Allah, maka tentunya, ya, dia akan sembarangan. Dia tidak tahu, sudah jelas haram, masih dia lakukan. Jelas dilarang, masih dia lakukan. Jelas ini tidak baik dan tidak diredai oleh Allah, dia masih melakukan. Kenapa? Karena dia memang tidak merasa diawasi. Ya. Karena itu, Bapak, saudara-saudara, sesungguhnya yang seharusnya kita merasakan bahwa sungguhnya, ya, sejak balik sampai kita nanti dipanggil oleh Allah, kita adalah senantiasa dalam penilaian Allah. Kita senantiasa dalam penilaian Allah. Maka kata Allah dalam surat apa tadi? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Apa yang terbaik? Siapa yang menyikapi, ya, ujian-ujian Allah itu, yang menjawab soal-soal Allah itu dengan jawaban yang terbaik. Yang terbaik, dia akan mendapatkan tentunya derajat yang tertinggi di dunia ini, dan tentunya di akhirat juga seperti itu. Bapak, saudara-saudara, jamaah Jumat, jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian ini berkelas-kelas, sama dengan seperti kita ujian di
dunia ini. Orang yang pendidikannya SD itu pasti tidaklah sama ujian dengan orang yang pendidikannya SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya, semakin tinggi maka akan semakin susah pula ujiannya. Semakin rumit pula. Tapi tentunya bagi orang yang kelas di bawahnya. Bagi seharusnya ujian ini untuk mahasiswa dikasihkan SD. Pasti tidak bisa dia. Maka kalau dalam Islam, ujian yang terberat itu adalah ujiannya para nabi. Dan orang-orang soleh. Semakin bagus amalnya, maka akan semakin sulit pula melakukannya. Tapi kalau dia sukses melakukannya, maka akan semakin tinggi pula nilainya. Tapi kalau ada orang, bapak saudara-saudara, dia sudah dewasa, dia sudah S1, dia tidak mau sulit, sehingga dia mau hanya ujian anak SD. Ya, bisa jadi Allah berikan ujian anak SD, tapi nilainya di sisi Allah sama dengan anak SD. Kalau sesungguhnya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, maka laksanakanlah dengan semaksimal mungkin, dengan ridho. Bapak saudara-saudara, kemudian soal ujian itu. Apa soal ujian itu? Dan apa jawabannya? Itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya ini. Dalam Al-Quran ini. Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, itu Allah menyuruh kita menyelesaikannya. Itulah soalnya. Laksanakan ini. Ya. Maka laksanakan. Semaksimal mungkin. Ya, sebaik mungkin. Jangan hanya asal melaksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah, maka hentikan. Ya, hentikan. Seberat apapun itu hentikan. Maka nanti kita akan dinilai. Ketika kita mampu melakukannya, ya, yang terbaik, maka tentu umpamanya larangan itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Atau itu adalah kesempatan bagi kita, tapi itu dilarang. Berat menghentikannya, tapi kalau kita hentikan, nilainya sangat tinggi. Nilainya sangat tinggi. Karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa merasakan kalau setiap kesempatan, setiap saat kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang nama ujian. Merasakan dinilai. Dan ingat bahwa pengawasnya bukan lagi manusia. Pengawasnya adalah Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Dimanapun kamu, Allah mengawasi. Ma yalfidhu min qawlin illa waladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat yang kita ucapkan, melainkan ada yang mengawasinya. Masyarul muslimin, jamaah luhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasakan, menyadari kalau kita ini memang senantiasa diuji oleh Allah, maka yang terpenting juga adalah mempersiapkan diri untuk itu. Menyelesaikan soal-soal itu. Menyelesaikan persoalan hidup ini. Bagaimana mempersiapkannya? Memahami Al-Quran ini. Memahami sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Harus benar-benar tahu kita mana yang diperintahkan oleh Allah. Mana yang dilarang oleh Allah. Mana yang disukai oleh Allah. Mana yang tidak disukai oleh Allah. Kalau tidak tahu kita, bagaimana menyelesaikannya? Bagaimana menjawabnya? Karena itu, masyarakat muslimin, ya, seorang muslim itu senantiasa dalam
mempersiapkan diri untuk menjawab persoalan-persoalan itu, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, menjawab masalah-masalahnya dalam hidup ini. Kalau sudah bisa menyelesaikannya dengan baik, maka dia akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Masyarul muslimin, jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah. Terakhir nanti di bulan Ramadan. Ya, mungkin besok atau setelahnya. Ya, sesuai nanti dengan apa yang diumumkan oleh pemerintah. Itu sebenarnya adalah bagian dari ujian itu. Kita berpuasa, kita dilatih untuk mengontrol diri. Sehingga puasa itu bukan hanya menahan dari makan dan minum saja. Mengontrol diri kita agar senantiasa di rel yang ditentukan oleh Allah. Yang sejalan dengan Al-Quran ini. Tidak keluar dari jalan itu. Dan tidak ada yang mengawasinya. Kecuali kita merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu nanti bagi yang sudah berpuasa dengan sebenar-benarnya, melalui Ramadan ini sesuai dengan tuntunannya, maka nanti dia akan mendapatkan derajat tertinggi. Menjadi orang yang bertakwa. Tapi ada juga orang karena berpuasa hanya ikut-ikutan, hanya sekedar menahan lapar dan haus, maka dia tidak akan lulus dalam ujiannya. Dia seperti biasa-biasa saja. Tidak naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Bapak dan saudara-saudara, tausiah kita siang ini. Mari kita rasakan kita senantiasa dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lakukanlah yang terbaik untuk itu sehingga kita mendapatkan derajat yang terbaik juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.